Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah. Itu dibahas pada bab 4. Nanti bisa dicek di LKS masing-masing. Bab 4 tentang hasad, dendam, ghibah, dan fitnah. Selanjutnya siswa diharapkan bisa memahami sekaligus mempraktekkan agar siswa tidak mempunyai sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Terbiasa menghindari perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. Memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan dampak negatif dari akhlak tercela, hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, yang pertama, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang suka mengadu-ngadu, ya, mengomongkan orang lain, mengejek. Ini orang yang mengejek ini ya, dengan kata-kata yang kurang bagus. Oke, selanjutnya penasaran mengapa terjadi permusuhan seperti halnya dalam gambar di atas. Nanti kita akan temukan pertanyaannya di pembahasan berikut. Yang pertama, hasad. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang. Padahal dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayo kita baca sama-sama. Wala tahasadu, wala taqatu'u, wala tabaghadu, wala tatabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, kama amarakumullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, janganlah kamu dengki-mendengki, jangan memutus hubungan persaudaraan, jangan membenci-membenci, jangan pula belakang membelakangi, dan jadilah kamu semua hamba Allah seperti saudara, sebagaimana diperintahkan Allah kepada kamu. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-khadaba. Jauhkanlah darimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Sifat-sifat hasad dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, merasa kurang dan tidak puas terhadap nikmat yang diterima. Adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Ada perasaan tinggi hati, tidak senang jika ada orang lain melebihi darinya. Ini sifat-sifat hasad dan dengki. Pertama, kurang bersyukur, ya, tidak suka orang lain yang sukses, melihat orang lain sukses. Ini sifat-sifat seperti ini semoga kita dihindarkan. Lalu bagaimana cara menghilangkan rasa hasad? Ya, seperti ini, senantiasa bersyukur kebaikan di atas itu tadi. Senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah dan berusaha menyenangkan orang lain, bersikap rendah hati. Ini senantiasa bersyukur
berusaha menyenangkan orang lain, bersikap rendah hati, ini yang penting. Pentingnya akhlak terhadap orang lain ini akan berdampak baik pula untuk kita sendiri. Itu tadi yang pertama tentang apa? Hasad. Kemudian yang kedua, dendam. Dendam artinya berkeinginan untuk membalas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang pendendam, orang-orang yang paling pendendam. Jadi kalau kita tidak ingin dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita hindari sifat-sifat dan dendam. Selanjutnya, ghibah. Apa artinya? Yaitu mengumpat atau menggunjing, mengomongkan orang lain, menyebarluaskan aib orang lain. Ya, walaupun itu memang terjadi, nggak usah kita omongkan kepada orang lain, karena itu apa? Aib. Yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Makanya jangan sampai ini ya. Ini Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo kita baca sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wa la tajassasu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Lebih baik husnudzon. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, juga Maha penyayang. Maka ini kita jauhi. Kalau kita suka menggunjing orang lain, itu sama seperti halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Tentu kita nggak akan mau kan. Sebab-sebab timbulnya ghibah, ingin menghilangkan perasaan marah. Ingin kamu sakit hati kepada orang itu, kemudian kamu ghibah, kamu bicarakan, kamu jelek-jelekan dia. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia merasa puas. Ya, ini nggak usah ya seperti ini. Kemudian kemegahan diri seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah, ya, sibuk mencari orang-orang agar memuji kita. Ya. Ini nanti akan menimbulkan apa? Ghibah. Menganggap orang lain lemah, rendah dan hina. Ini jangan sampai ya kita mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Kita dengan teman-teman kita itu sama. Walaupun teman kita itu, andaikan ya teman kita lebih atau kita lebih punya lah ya, kita orang tua kita lebih punya daripada teman kita, ya kita jangan bangga, kita jangan membanggakan kepunyaan orang tua. Itu punyaan orang tua, bukan punyaan kamu sendiri ya. Jadi kita dengan teman kita itu sama. Jangan membedakan, jangan membuat kelompok-kelompok. Ini biasanya anak-anak ya suka bikin kelompok grup, geng. Apa ini ya? Nggak usah ya. Dan selanjutnya fitnah. Jangan sampai ya
fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, ya, mencemarkan nama baik. Ini kriminal, ya, merugikan kehormatan orang lain. Ini Al-Quran pun tidak memperbolehkan, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Ini sudah sering kita ketahui. Sering kita mendengar bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebab-sebab yang menimbulkan fitnah berupa tekanan orang atau pihak lain. Karena ditekan, ya, kemudian kamu mengfitnah. Berupa hukuman, takut pada hukuman, takut dihukum, itu juga bisa menimbulkan fitnah. Berupa pemberian Allah, baik dan buruk. Pemberian Allah baik dan buruk bagaimana? Ada orang lain yang diberi kesuksesan, kemudian kamu menggunjingnya. Oh, itu karena gini. Itu karena orang tua saya itu yang membantu. Ya, seperti ini, ya, mau fitnah. Bahkan yang lebih kejam lagi, ini dia pasti pakai dukun ini. Ya, jangan seperti ini, juga namanya fitnah. Kalah menang, senang dan susah. Ya. Umpama ada turnamen atau apa, ya, biasanya memfitnah prasangka buruk. Nah, jangan. Kalah dan menang, senang dan susah, ini juga bisa menimbulkan fitnah berupa anak dan harta ini juga bisa menimbulkan fitnah. Hati-hati dengan fitnah. Yang terakhir yaitu namimah. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksudkan dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi. Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan maupun orang yang mendengarnya. Wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'in binamim. Artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Nah, ini jangan kita sampai menjadi teman. Kita berteman kepada orang-orang, kita jauhi ini orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini. Sifat apa? Sifat yang suka memfitnah, mencela, sedikit-sedikit mencela. Kita hindari. Kita jangan bertemanan pada anak yang seperti itu. Apa penyebab timbulnya sifat namimah? Yang pertama, ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan, adanya sifat dengki, dari pada seseorang kepada orang lain. Ya, ketika mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan, mencari muka agar orang lain bersimpati kepadanya, gemar bicara berlebihan, omong kosong. Ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa cara untuk menghindari sifat namimah. Ini untuk menghindari sifat namimah ada beberapa cara. Yang pertama, apabila melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja, nggak usah diceritakan, ya, nggak usah diceritakan. Kalau orang itu ngomong, membicarakan orang lain, membicarakan kesedihan orang lain, didengarkan saja, dan jangan kamu ceritakan orang lain, ya, diam. Jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Nih.
Apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, agar diselidiki dulu kebenarannya. Atau lebih baik diam, nggak usah ikut-ikutan menyampaikan berita itu ya. Selanjutnya kesimpulan terakhir ya. Ini pada pembahasan kali ini yaitu apa? Pertama, hasad atau dengki, kemudian dendam, ghibah, namimah. Nah, nanti bisa dicek kembali apa itu hasad, apa itu dendam, apa itu ghibah, apa itu namimah. Bisa dicek ya, di pause boleh, di pause kemudian dicatat, dipahami, diputar ulang. Terakhir, carilah kisah tentang, ini tugas ya, carilah kisah tentang Qabil dan Habil dan simulasikan kedengkian Qabil terhadap Habil. Ini cari kisah, bisa dicari di internet ya. Kemudian dibaca, dipahami. Di situ ada diskusi atau ada pembicaraan atau ada kisah kedengkian Qabil terhadap Habil. Ini saya kira juga teman-teman sudah pernah membaca ya. Kalau belum pernah, dicari lagi. Cari dan temukan di sekitar kita kisah seputar ghibah. Cari dan temukan, ya, ini ghibah, fitnah, namimah ya. Ini banyak ya, kita cari, kita temukan teman-teman kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, itu dia suka ghibah, suka fitnah, suka namimah. Ini bisa diceritakan, boleh dijadikan satu ya, dalam satu cerita ghibah, fitnah, namimah. Kemudian dari ghibah kemudian timbul fitnah, dari fitnah kemudian menjadi namimah ya. Oke, selamat mengerjakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.